Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi rezeki yang berlimpah. Nah, kali ini atau di pagi hari ini saya akan membicarakan tentang sejarah pembentukan Lubuk Larangan. Nah, inilah ada abang-abang ini di belakang saya ini. Kita coba mengupas pelan-pelan tentang sejarah Lubuk Larangan seperti itu. Oke, kita mulai ya. Nah, norak lebih. Nah, ini dia nih abang-abang ini yang tahu, yang paham tentang berdirinya Lubuk Larangan. Saya akan mencoba menanyakan dulu karena abang ini sudah duluan terjun di Lubuk Larangan. Nah, kali ini Bang, saya mau menanyakan bagaimana sih Bang cerita terbentuknya Lubuk Larangan ini, kenapa bisa terjadi Lubuk Larangan di Sumatera ini? Dulunya ini terjadinya Lubuk Larangan. Nah, menjaga ikan itu kepunahan ikan yang sering-sering di racun orang dan disetrum dan sebagainya yang bisa memusnahkan ikan. Jadi ikan selamanya ini sebelum itu sudah punah lah ikannya. Jadi terpaksa dibikin Lubuk Larangan, dimasukkan di masjid atau bangun dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi sesudah itu barulah dibentuk Lubuk Larangan. Jadi bibitnya dulunya pakai ikan mas, ikan mujahir, dan ikan sungainya itu bukan ditabur sendiri, itu datang sendiri. Jadi sekali tahun dibuka lah ini di jalan ataupun pancing untuk supaya ada kemasukan desa itu, dibagilah itu penghasilannya pembangunan masjid. Jadi dibentuk itu kepala apanya itu untuk ketuanya, ada sekretaris, ada ketua, jadi keluarkanlah gaji orang itu berapa pantasnya untuk yang memelihara Lubuk Larangan itu. Itulah sebenarnya kemasukan yang paling besar di desa-desa. Sekarang sudah tersebar di desa-desa mana kalau ada sungainya dibikin Lubuk Larangan, dan terbangun itu sekarang udah mewah-mewah lagi kampung-kampung. Kenapa harus namanya Lubuk Larangan ini Bang? Ya, yang larangan itu namanya pun dilarang, nggak boleh diambil ikannya, dipancing atau di jalan sebelum dapat hari pembukaan atau 1 tahun penuh. Oh gitu ya. Ini mau nanya juga nih, kira-kira nih Lubuk Larangan ini mulai terbentuk tahun berapa ini? Kok mulai tercetus Lubuk Larangan ini? Kira-kira kalau saya tidak lupa kira-kira tahun 2000-an lah. Oh 2000-an udah mulai Lubuk Larangan ini Ya, udah mulai terbentuk ya. Berarti tujuan Lubuk Larangan ini apa nih tujuannya, maksudnya Lubuk Larangan ini berarti kan ikannya nggak boleh diambil dalam waktu jangka sampai setahun, ada yang berbulan-bulan, ada yang setahun, bertahun dan lebih. Nah, andai kata ini setelah dibuka ini hasilnya dikemana ini hasilnya ini, hasil pendapatan Lubuk Larangan ini? Yang terutama itu untuk pembangunan masjid. Oh, untuk pembangunan masjid ya, supaya masjid itu kampung kita itu bisa kira-kira lebih cantik lah daripada orang-orang dulu itu, orang-orang itu dulu. Lebih bagus masjidnya sekarang. Terus berkompak masyarakat. nah mungkin nanti lah di desa dan jangan ada percekcokan. Makanya dibikin peraturan siapa dapat didenda kan. Oh,
Bila kedapatan orang di situ mengambil ikan itu akan bikin sanksinya denda. Denda ya. Iya. Berarti namanya lubuk larangan berarti setiap masyarakat atau desa itu berarti udah sepakat ya bahwa lubuk larangan ini ini sungai ini Tidak boleh diambil. diambil ikannya karena udah ada lubuk larangan ya. Iya. Oke. Terus pembentukan lubuk larangan ini biar cara pembentukan lubuk larangan awalnya, awal pembentukan di lubuk larangan non. Gimana Awalnya tokoh-tokoh masyarakat lah, Oh. biar bisa sama anak yatim semua, kalau sudah dibuka bisa makan ikan. Oh, maksudnya tokoh masyarakat, maksudnya nih kita kan Kumpul punya di masjid Maswara. Nah, itu. Bermusyawarah lah di masjid, bentukannya. Oh, jadi umpamanya nih kita di sana ada lubuk larangan, berarti kan lubuk larangan kita ada sungai kita di sana, berarti sungai itu berarti semua masyarakat kita undang, berarti ya kita undang ke masjid untuk membicarakan bahwa sungai ini akan kita jadikan lubuk larangan. Ya. Jadi pembentukan lubuk larangan itu pada intinya sebelum mulai pembentukan lubuk larangan itu tokoh masyarakat baik dari alim ulama, baik dari pemuda-pemudi, semua yang ada di desa itu berarti harus saling mengetahui dan musyawarah. Biasanya tempat musyawarahnya ini dilakukan di mana ini biasanya? Di masjid. Di masjid. Nah, biasanya dilakukannya di masjid. Oke. Kemudian dibikin laporan. Dibuat laporan. Iya, laporan untuk Kemana yang dibuat laporan ini? pemerintahan lah. Polsek. Oh, Yang terdekat. Yang terdekat. Polsek iya. Babinsa Bikin Rami. sanksinya. oh berarti setelah dibentuk lubuk larangan ini berarti perangkat desa atau tokoh masyarakat akan lapor ke polsek atau polsek terdekat atau kita namanya kan ada namanya polmas atau babinsa. Terus Ya, sama orang itu biar ada sanksinya. oh gitu. Jadi Badan hukum gitulah kira-kira. nah, ini berarti andai kata nih kita udah sepakat nih dibuat lubuk larangan, ternyata ada yang mengambil ikannya nih, apa juga sanksinya kira-kira ini? Oh, sanksi-sanksi apa nih biasanya yang apabila nih ada warga kita nih yang ketahuan menangkap ikan atau memancing atau menggunakan tangan. Nah, sanksi apa biasanya yang diberikan kepada masyarakat ini? Sanksi jadi bikinlah dia mengganti bibit. Oh, mengganti Ada 2 bibit. juta didenda, orang memancing dia dapat 2 juta. Oh, berarti sesuai kesepakatan kita Ah, berarti ya. Oh, gitu. Berarti ini lubuk larangan ini kita udah musyawarah sama masyarakat, sama warga kita ngumpul semua. Apabila masyarakat ingkar, ada yang mengambil ikan secara diam-diam, ketahuan, akan diberi sanksi adat terutama, atau bisa sanksi duit, atau bisa penjara. Berarti intinya seperti itu ya. Iya. Oke. Berbadan hukum lah. Oh. Terus, nah ini dengar-dengar ini, kadang lubuk larangan itu ada pawangnya nih. Benar gak sih itu? Ada bagian ada. Oh, tujuannya apa tuh pawang itu? Maksudnya supaya apa nih kita buat di lubangnya ada pawangnya nih? Oh, itu nih. Nah, andai kata nih, nah ini kan tadi kan katanya dengar-dengar ini lubuk larang itu mempunyai pawang. Nah, pawang berarti andai kata nih, tujuannya dibuat pawang itu apa sih, tujuannya dibuat pawang itu ini? Apabila tidak ada kedapatan orang, berarti kan pawang itu ada dibikin penjaganya. Oh, penjaga supaya ikan tidak lari. Jangan lari. Oh, Jangan gitu. bikin ke semua orang kan. Oh, supaya nggak lari ke Batasan semua ikan orang ya. lah, ya. Terus andai kata si pawang ini mati, ada nggak pernah kejadian itu? Ada. Si pawang mati terus bagaimana tuh solusinya? Ya, macam itulah yang kiranya nggak bisa diambil ikannya terus. Oh, iya Kalau iya. sekarang ada itu dibikin perwakilannya. Kalau Perwakilannya. sekarang ada perwakilannya. Sama wakilnya itu kalau Oh, dia 3 nanti orang. Hmm. meninggal ada Nah,
lagi yang bisa buka itu perwakilannya. Jadi ceritanya seperti ini nih. Jadi lubuk larangan itu memang zaman dahulu ada mempunyai pawang. Tujuannya dibuat pawang itu supaya ikan nggak lari, satu. Terus Supaya ikan berdatangan ke lubuk larangan. oh, supaya tujuannya memanggil ikan juga. Iya. Oh, itu. Terus ada dengar-dengar juga nih, tiba-tiba ada yang ingkar nih masyarakat sekitar nih. Dia ngambil ikan terus ternyata ini ikannya ada pawangnya. Terus diambilnya, ada nggak yang sempat tiba-tiba dia sepihak nyuri ikannya itu kena penyakit? Penyakit yang mati pun ada. Oh, ada yang mati. Ada. Oh, iya. Berarti sebenarnya tujuannya satu untuk mendatangkan ikan, yang kedua supaya ikan nggak lari, yang ketiga lagi biar orang sebenarnya tidak ngambil ikan sembarangan. Berarti itu ya tujuannya. Berarti apabila ada yang ingkar dia ngambil ikan tengah malam atau untuk ini bisa sakit perut berarti ya. Iya. Oke. Terus gimana Mur? Oh lah. Betul, ada panggilan sekolahnya Leang. Oke teman-teman, pada pagi hari ini itu dulu pembicaraan kita mengenai lubuk larangan. Nah, tadi udah dijelaskan sama abang-abang ini bagaimana kisah dan sejarah lubuk larangan. Nah, pada intinya adalah lubuk larangan itu dibentuk tujuannya adalah untuk menambah pemasukan desa. Nah, jadi setelah nanti lubuk larangan dibuka, biasanya hasil lubuk larangan ini dibuat untuk pembangunan masjid itu yang utama. Makanya lubuk larangan semuanya duitnya itu disumbangkan untuk pembangunan masjid seperti itu. Itulah dari hasil inti pembicaraan mengenai tentang lubuk larangan sama abang-abang ini ya. Jadi lubuk larangan itu sebenarnya itu dibentuk dengan cara musyawarah dan mufakat. Jadi seluruh warga masyarakat desa diundang ke masjid untuk pembentukan lubuk larangan. Nah, diberitahu ke masjid semua bahwa sungai yang kita miliki di sana itu atau sungai kita batas desa kita itu akan kita jadikan lubuk larangan. Seperti itu biar semua warga desa tahu bahwa itu adalah lubuk larangan, tidak boleh diambil ikannya sembarangan. Nah, setelah semua itu setelah itu semua dibentuk dan dikumpulkan semua perangkat desa, nah barulah diumumkan kepada Polmas atau Polsek sekitar. Nah, tujuannya apa? Biar nanti apabila ada warga yang ingkar janji mengambil ikannya, jadi biar Polmas yang bisa bertindak gitu. Jadi si Polmas ini nanti tahu bahwa di sini ada lubuk larangan. Nah, kenapa kamu bisa ambil ikannya? Nah, seperti tujuannya dari tadi pembicaraan kami sama abang-abang ini. Nah, mengenai ada pawang ikan, nah memang betul pawang lubuk larangan itu memang kadang ada suka dibuat. Nah, tujuannya apa? Ternyata tujuannya itu dibuat pawang ikan, satu untuk menarik ikan dari sungai lain ke tempat ini. Jadi dibuatnya tujuannya pawang itu jadi dipanggilnya ikan biar ikannya makin banyak. Itu ya yang pertama. Yang kedua biar ikannya tidak lari juga ke tempat lain. Nah, jadi ikannya itu tujuannya biar tidak keluar dari batas sungai kita yang kita buat lubuk larangan seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan sama abang-abang ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatas waktu. Mungkin di lain waktu kita akan sambung lagi ya. Terima kasih semuanya abang-abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.